Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal lanjut lagi review mata kuliahku yang ada di semester 5 di DKV dan apa-apa aja mata kuliah yang ada di semester 5. Yuk langsung aja saksikan. Oke, mata kuliah pertama yang bakal aku review itu adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini apa? Metodologi penelitiannya adalah mata kuliah teori, tapi di sini tuh kita tuh diajarin gimana caranya bikin skripsi. Nah, waktu mata kuliah ini aku kasih tahu waktu UTS itu kan dari awal masuk sampai kita UTS itu kita bakalan bikin proposal kuantitatif. Nah, itu nanti bakal ada presentasinya. Terus nanti dari UTS ke UAS itu kita bikin proposal kualitatif. Nah, itu dia. Tapi nanti walaupun ada bikin proposal, kita tetap ada UTS sama UAS. Jadi proposalnya itu sebagai syarat kita untuk bisa ikut UTS sama bisa ikut UAS. Nah, gitu dia di Metopen. Metopen waktu itu dosen aku tuh dosennya tegas banget. Jadi walaupun ada yang bikin proposal, bikin apa segala macam, kita tetap ada resum. Dan di setiap resum itu kamu harus kasih 3 pertanyaan. 3 pertanyaan guys, dan nanti tuh dibilang gini, kalau misalkan sempat ada yang nggak nanya waktu presentasi, itu bapaknya bakal buka lembar resume kita dan dia bakal, ini kalian punya banyak pertanyaan, kenapa nggak nanya? Kalau misalkan nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Jadi pertanyaan yang teman-teman ajukan saat presentasi itu, kalau misalkan nggak teman-teman tanyain ke teman-teman kita yang presentasi, itu bapaknya bakal nanya pertanyaan itu ke kamu. Misalkan aku nanya nih, apa bedanya penelitian kuantitatif sama kualitatif? Itu kalau bisa nggak kita tanyain, kita yang bakal ditanyain bapaknya, dan kita bisa nggak jawab kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa jawab, bapaknya pasti bakal bilang, kamu kalau nggak paham tanya dong, kenapa malah diem-diem aja gitu. Bapaknya bakal gitu. Tapi tenang aja, insya Allah seluruh yang dilakuin oleh dosennya itu baik untuk kita, karena manfaatnya juga bakal untuk kita juga, kita bakal paham gimana sebenarnya cara kita untuk bikin skripsi. Nah, itu dia di mata kuliah metodologi penelitian. Oke, lanjut mata kuliah berikutnya yang bakal aku review itu adalah desain kemasan. Nah, di desain kemasan ini apa? Desain kemasan ini kita bakal ngedesain sebuah kemasan, tapi jangan salah, dalam perancangannya kita tetap harus mencari data real, yang bener-bener real, yang bener-bener kemasannya itu tuh jelek, bukan jelek, maksudnya itu kemasannya itu tuh belum bagus gitu kan. Terus nanti kita bikinin kemasan yang bagusnya gimana, itu ada tahap-tahapnya ya, bukan sembarang aja gitu. Misalkan di yang pertama itu cari datanya dulu, terus dicari SWOT, di IDU, pokoknya banyak deh step-stepnya hingga nanti menghasilkan sebuah kemasan. Dan di desain kemasan ini bukan sekedar bikin kemasannya aja, tapi kita juga bikin logonya waktu itu. Kalau misalkan data perusahaan kita tuh istilahnya tuh logonya tuh masih belum bagus, itu nanti kita bikin dulu logonya. Nah, nanti ada lagi step-stepnya, baru nanti bikin ke kemasannya. Kayak gitu. Seru kan, seru. Pokoknya di desain kemasan ini nanti endingnya kita pameran gitu. Saya ada nggak ya dokumentasi aku waktu pameran? Nanti aku coba cek deh. Kalau misalkan ada, aku bakal liatin pameran. Dan ini tuh datanya kita carinya tuh per kelompok, bukan sendiri-sendiri, tapi nanti pas bikin ide kreatifnya baru sendiri-sendiri. Itu di desain kemasan. Terus nanti kita bikin kemasan realnya nggak kak? Iya, kita bikin kemasan realnya. Misalkan kamu bikin kemasan tingginya 10 cm, lebarnya 5 cm, ya udah kamu mesti cetak gitu. Tuh. Dan usahakan nanti pas mata kuliah ini tuh bener-bener ukurannya tuh bener-bener pas, supaya nanti pas nyetak kamu nggak salah dan kamu nggak rugi. Karena waktu itu kita nyetak pakai kertas A1. Nah, kertas A1 itu mahal. Waktu itu kalau nggak salah 50 atau 60 ribu satu lembar gitu, dan itu mahal banget. Sempat kalian salah gitu kan, 2 kali salah misalkan. Yang pertama salah, yang kedua benar, berarti kalian udah ngabisin sekitar 120 ribu untuk satu tugas itu aja gitu. Jadi usahain jangan salah waktu ngukur kemasannya gitu. Jadi nanti kemasannya itu, kalau punya aku dulu tuh ada kemasan primer sama kemasan sekunder, jadi 2.
banyak pengeluarannya, tapi ya hasilnya itu juga lumayan lah gitu dibanding nggak sama sekali, tapi ya seru. Mata kuliah selanjutnya itu adalah manajemen perfilman. Nah, manajemen perfilman kan kemana aku udah jelasin ya, di semester 4 kita ada mata kuliah film. Di mata kuliah selanjutnya di semester 5 itu ada manajemen perfilman, dan disinilah kita bikin film. Teknisnya gimana? Teknisnya itu kita satu kelas itu jadi satu kelompok. Jadi kalau nggak salah manajemen perfilman ini ada 5 atau 6 kelas gitu. Jadi itu kita per kelompok gitu kan. Nah, jadi pertama kita tuh disuruh berdua-berdua bikin narasi gitu ya, narasi kalau nggak salah dibikin berdua-berdua. Nanti yang paling bagus itu disuruh jelasin ke depan, di depan kelas gitu kan, yang paling bagus. Terus nanti di antara yang paling bagus itu dicari lagi yang paling bagusnya, diambil satu gitu. Udah diambil, udah semuanya eksekusi. Nah, eksekusinya tuh juga nggak gampang, karena teman-teman tahu ya, namanya kita kerja sama tim dan kita bikin film itu nggak semudah yang teman-teman bayangkan, karena kita mesti tahu dulu lokasinya di mana, belum lagi mikirin transportasi teman-teman kita yang nggak ada motor. Nah, itu semuanya bakal kita pikirin, kan nggak mungkin kan satu kelas ada yang nggak ikutan kayak gitu. Tapi waktu aku itu ada yang nggak ikutan, dan itu ya mau gimana gitu kan, pasti adalah nanti kejadiannya kayak gitu. Waktu itu ya aku kasih tahu, aku perginya itu kalau nggak salah sore dan pulangnya itu malam, jam-jam 10 baru nyampe di kos gitu. Itu waktu aku dulu. Dan harapannya nanti kalau misalkan adik-adik dapat lagi mata kuliah ini, saran aku tetap fokus, karena ini mata kuliah 4 SKS, please ini 4 SKS, fokus. Karena kalau misalkan kalian nggak fokus sama mata kuliah ini, kalian bakal rugi sendiri. Karena aku udah pernah bilang di video aku sebelumnya, seandainya kalian dapat nilai rendah di mata kuliah 4 SKS, itu otomatis nilai kalian tuh bakal berdampak ke semuanya dan bakal rendah gitu. Karena dia tuh bobotnya tuh 16 ya, 16. Jadi kalau 4 SKS itu 16 bobotnya. Kalau misalkan dapat nilai segini berapa, segini berapa, segini berapa, nanti kalian bakal ngerti lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah kuliah. Okay, next mata kuliah selanjutnya itu adalah design thinking. Nah, design thinking ini apa? Kita tuh berpikir tentang desain gitu sih, kayak design thinking, pokoknya kayak gitu. Dan kebanyakan tugas aku waktu itu tuh individu, dan yang terakhir kita bikin user experience sama ya UI UX kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sebut itu, kalau nggak salah tugas akhirnya. Dan itu kita berkelompok, satu kelompoknya 3 orang. Dan kalau misalkan masih ada nanti tugas kelompokku, aku tunjukin ya itu apa yang kita buat. Kalau nggak salah waktu itu kita buat yang terakhir itu tugas akhirnya tentang portal berita UNP yang lebih efektif, ada aplikasinya gitu. Jadi kita cuma bikin desainnya ya, bukan main-main kode-kodeannya itu, bukan apa sih bahasanya, encoding ya. Nah, kita bukan bikin itunya, tapi kita cuma bikin desainnya itu gimana. Nah, itu yang kita pelajari waktu design thinking. Next mata kuliah selanjutnya itu adalah metodologi desain. Nah, mata kuliah metodologi desain ini waktu aku itu aku ambil hari Jumat, dan waktu itu jarang banget masuk. Aku merasa kesulitan banget karena di metodologi ini ada 10 step yang harus kita jalanin, yang harus kita buat, mulai dari pengumpulan datanya, terus ini, terus itu, banyak banget. Terus nanti kita coba ACC ke dosennya, terus nanti kita jelasin kita tuh bikin apa. Dan waktu itu aku kalau nggak salah bikin Tumblr, tapi ini versi mockup ya, bikin Tumblr. Terus Tumblrnya itu dikasih pesan tentang sampah kalau nggak salah, go green kalau nggak salah. Waktu itu aku buat antara sampah sama go green, aku bikin yang itu. Terus kalau nggak salah itu kita kumpul soft file atau apa ya, pokoknya sampai akhir kita ngerjain itu kalau nggak salah metodologi desain. Dan banyak sih kelas-kelas yang lain juga jarang masuk karena dosen waktu itu sibuk masih ngurus untuk akreditasi prodi. Jadi prodi kita tuh masih B waktu itu, dan masih diurus untuk mencapai A. Dan minta doanya sama teman-teman gitu kan, semoga prodi DKV UNP bisa dapat akreditasi A gitu ya. Itu di metodologi desain. Nah, di semester 5 itu sebenarnya udah ada mata kuliah pilihan, dan waktu itu aku ambil print advertising. Nah, waktu di print advertising itu aku belajar sama dosennya itu cowok. Dosennya itu ada 2, cuman satu doang yang masuk waktu itu. Dan kita tuh presentasi gitu sistemnya, presentasi di setiap mata kuliahnya. Dan waktu akhir
pun kita juga presentasi tapi kita cari data gitu. Waktu itu aku misalkan aku nyari data gitu kan, sebuah perusahaan yang belum bagus banget, terus cari tahu penghasilannya berapa, coba bikinkan iklan atau advertising untuk perusahaan kecil itu gitu kan. Dan waktu itu setelah jadi kita bikin manual booknya, udah jadi manual booknya kita presentasiin, kita jelasin kenapa kita bikin banner, kenapa kita bikin flyer, dan kenapa kita bikin sosial media di tugas itu. Dan nanti aku bakal tunjukin tugas-tugasnya. Aku waktu itu bikin bikin flyer kalau nggak salah, banner, sama bikin sosial media untuk perusahaan yang aku pilih. Dan waktu itu aku perusahaannya Devi Cake and Cookie. Memang untuk yang tokonya itu tuh emang masih toko kecil banget, penghasilannya juga waktu itu nggak terlalu gede, jadi aku harus mikirin gimana caranya tetap bisa mempromosikannya itu bagus, sesuai dengan budget yang dia punya gitu. Jadi kita juga harus mikirin itu. Jadi desainer tuh nggak segampang yang teman-teman pikirin, banyak banget yang harus kita pikirkan sebelum kita menjatuhkan menjatuhkan pilihan ya untuk target audiens kita atau untuk klien kita gitu. Jadi banyak banget pertimbangannya. Itu dia waktu di print advertising. Nah, emang di semester 5 ini ada mata kuliah pilihan apa aja, Kak? Itu ada 3, salah satunya itu ada print advertising, terus yang kedua itu ada desain huruf, dan yang ketiga itu ada komik. Nah, mungkin buat adik-adik yang berminat sama komik nanti di semester 5 boleh ambil komik. Aku nggak terlalu tahu, cuman anak-anak komik bilang itu berat katanya, karena mereka mesti menggambar, bisa bikin ini, bikin itu, bikin karakternya, semuanya itu dari mereka. Nah, itu yang mereka ceritain waktu itu sama aku perihal mata kuliah komik. Sedangkan yang desain huruf, lagi-lagi mereka bikin pameran. Nah, mereka ngedesain huruf, terus mereka pamerin. Nah, itu yang anak desain huruf. Oke. Next, selanjutnya pendidikan Pancasila. Nah, di pendidikan Pancasila ini aku tuh belajar banyak banget waktu di pendidikan Pancasila. Jadi kita tuh sistemnya diskusi, nyatet, dan kita tuh mesti nyatet terus di setiap teman-teman kita presentasi. Jadi tuh kayak sama sih yang kayak menjelasin waktu pendidikan kewarganegaraan. Jadi beda ya kewarganegaraan sama Pancasila, ini tuh emang lebih ke ideologi gitu. Dan waktu Pancasila ini, misalkan aku presentasi, temanku presentasi, misalkan ya aku mesti catat gitu, siapa yang nanya, siapa yang menambahkan, siapa-siapa aja yang presentasi, apa materinya tuh mesti dicatat. Terus ada lagi sumber-sumbernya, itu banyak banget waktu di pendidikan Pancasila. Mungkin yang aku kasih tahu ini bakalan beda sama yang kalian dapetin. Kenapa? Karena kan MKU ini kan dosennya banyak, gak mungkin kan ada yang nonton semuanya ternyata dosennya sama, enggak. Pasti nanti dosennya bakalan beda gitu. Jadi ini yang aku jelasin ini adalah berdasarkan apa yang aku dapat waktu di semester 5 gitu. Mata kuliah selanjutnya yang bakal aku review itu adalah tinjauan desain. Nah, di tinjauan desain ini apa dan kita belajar apa aja. Dan di tinjauan desain itu kita kayak misalkan nanti dosennya tuh ngasih kayak poster gitu kan, terus nanti kita lihat elemen-elemen yang ada di sana itu bisa menggambarkan apa. Contoh, di dalam poster itu ada warna merah. Nah, kenapa itu pakai warna merah? Merah tuh artinya apa? Terus nanti misalkan ada warna biru-biru tuh artinya apa? Kenapa di situ ada pohon? Kenapa di situ dia pakai tangan yang terputus atau tangan yang terpotong? Terus nanti kenapa dia pakai ini dan kenapa dia pakai itu, sehingga nanti kita bisa kasih kesimpulan bahwasanya posternya itu adalah ini. Nanti aku tunjukin ya contoh tugas-tugas yang dikasih sama dosen itu apa aja. Jadi teman-teman bisa lihat gimana bentuk contoh tugas tinjauan desain. Oke. Mungkin itu aja video dari aku. Teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bunyiin juga loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari aku seputar dunia perkuliahan dan dunia perdekafean. Teman-teman bisa lihat-lihat YouTube atau video-video aku sebelumnya. Oke, itu aja dari aku. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. See you.